berjumpa lagi ya. Pada video materi hari ini kita akan belajar mengenai komponen yaitu relay. Relay fungsinya untuk apa? Nah ini ya, fungsi dasar yaitu dia sebagai switch elektronik. Jadi switch elektronik. Sudah pastilah switch ya, elektronik. Maksudnya apa? Dari fungsi relay itu dia dikendalikan untuk mengendalikan tegangan besar. Ya, jadi fungsinya itu untuk mengendalikan tegangan tinggi atau high voltage, HV misalnya kita singkatnya aja high voltage atau biasanya tegangan tinggi. Kok bisa? Nah, pertanyaannya kan ke situ. Untuk mengendalikan tegangan tinggi, ya. Lalu dia dikendalikan oleh siapa? Tegangannya rendah. Jadi tegangan rendah mengendalikan tegangan tinggi. Nah, ini. Tegangan tinggi. Ini dulu Pak fungsinya, Pak. Pengertiannya. Kenapa kok tegangan rendah? Nanti saya jelasin. Jadi gambar dari bentuk relay, contohnya relay seperti ini. Ini ada relay ya teman-teman, ini relay. Di sini relaynya nama sebutannya adalah relay 5 kaki. Ya. Jadi dia ada 5 kaki, bentuk fisiknya itu kotak. Tentu tidak semua relay bentuknya sama ya, tadi tergantung dari jumlah kakinya. Di sini ada kaki ya, tengah, kemudian ada 2 di sini. Nah, ini namanya 5 kaki. Kenapa disebut 5? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Dan tulisan di atas relay itu ada tulisan tertera ya. Misalnya seperti ini, relay 6 kecil ini, hitam ini, dia bisa mengendalikan tegangan tinggi 220 volt. Ya, hebat kan? Ya, jadi kalau kita punya rangkaian tegangan rendah sebagai contoh 5 volt, 12 volt, ya anggap aja rangkaian kita ini punya rangkaian 12 volt, dia pakai aki, dia bisa mengendalikan pompa air, tapi wajib menggunakan apa? Relay. Inilah fungsinya relay yaitu untuk mengendalikan tegangan tinggi. Kepada siapa? Kepada beban. Ya, jadi kalau misalnya beban kita ini pompa air, kan 220 volt, tetapi kita punya controller. Ya, menggunakan timer, misalnya timer. Contohnya aja timer digital yang pernah saya share ya, servis timer digital. Kenapa kok dalamnya pakai relay? Padahal dia tegangan kerjanya cuman 5 volt. Hebat ya. Sedangkan yang untuk digitalnya 1,2 volt. Ya, tuh hebatnya di situ. Nah, rahasianya itu ada di sini, di relaynya teman-teman. Jadi relay ini itu macamnya banyak. Salah satu ini saya punya relaynya tegangnya di sini ada tertulisan DC 12 volt. Kemudian di bawahnya ini ada tertulisan misalnya ada 10 ampere. Ini ya, tulisan di sini ya 10 ampere 250 volt misalnya. Kemudian ada lagi ada tertera tapi VAC ya, VAC. Apa itu VAC? Nanti kita jelasin. Kemudian ada lagi di sini 10 ampere 24 VDC. Apa ini artinya? Nah, ini saya bahas di batasan. Karena ini mempunyai arti yang berbeda. Ya, tidak sama pengertiannya. Oke. Ini dari saya taruh ya. Jadi pengertiannya di sini nih teman-teman. DC 12 volt di atas itu pengertiannya adalah koil untuk mengendalikan relaynya. Menghidupkan relay ini berarti di dalam ini ada koil. Nah, ini tegangannya dia akan jalan kalau diberi tegangan berapa? 12 volt DC. Ya. Jadi kalau ini relaynya tertulis DC 12 volt di atas, maka relay ini akan aktif pada saat diberi tegangan 12 volt DC. Kalau kita beri tegangannya pengertiannya udah salah, kita kasih 250, maka relay ini jebol. Koilnya kebakar. Ingat,
Wajib harus tahu ya teman-teman ya. Jadi tidak sembarangan ya. Kemudian apa artinya 10 ampere 250 VAC dan 10 ampere VDC? Di dalam relay ini adalah sentralnya. Jadi dia ada switch. Nah, ini switch sentralnya. Dia mau ke bawah atau mau ke atas, maka disebut NC. Ada koneksi close atau open. Untuk mudahnya, saya gambarkan di dalamnya relay ini. Jadi di dalam relay itu ada komparan seperti ini. Ya. Kemudian di sini itu ada switch-nya. Nah, pengertiannya seperti ini. Dan ini artinya kalau saklar pertama kali koneknya di sini. Atau dia koneknya ini misalnya ke sini. Nah, ke titik ini. Ya. Jadi ini sentralnya. Kalau sentral saya ngomongnya lebih enaknya ya apa ya? CT lah. Gampangannya sentral ya. Saya bilang ini adalah sentra pusatnya. Kemudian di sini artinya koneksi 1, si N1 atau si N2. Gampangannya gitu. Pengertiannya begini. Jadi ini relay ini 12 volt di sini. Begitu relay tidak ada koneksi 12 volt, artinya tidak ada tegangan 12 volt, maka dia terkoneksi dengan sini. Jadi CT koneksi ke CN2. Nah, ke sini. Waktu saat relay off. Jadi ini pengertiannya adalah relay off. Ya, relay off artinya relay tidak fungsi ya. Berarti CT connect ke CN2. Sekarang pada saat relay on artinya CT connect ke berapa? Connect ke berapa ini? CN1. Jadi kalau ini off ya. Ini kondisi off. Ya. Kalau on-nya berarti nanti ini connect ke sini, CN1. Nah, ada yang mau tanyakan dulu, Pak? Bagi yang ada yang tanya silakan berikan komentar. Silakan Bapak. Mau tanya apa, Pak? Jadi kalau di fisik relay itu sendiri normal open dan normal close, kalau close-nya berarti di CN2. Ya, itu mesti diukur. Kita bisa mengukur dengan avometer dalam keadaan terlepas seperti ini. Kita koneksikan aja sebagai contoh. Oke, cara mengukurnya seperti ini. Anggap saja kita tidak tahu posisi normal close atau normal opennya ya. Atau gampangannya kita berikan kode. Ini boleh nggak saya kasih kode? Sah-sah saja. Ya, bebas. Ya, jadi kita tidak perlu bingung masalah istilah-istilah normal open, normal close, mumet, bingung. Lebih baik kita kasih kode sendiri aja, si N1 koneksi 1, koneksi 2, CT sentralnya, lah gitu. Oke, cara mudahnya jadi kita gunakan avometer ya, seperti ini. Gunakan avometer ya. Kemudian ini kita ukur, cara untuk pengen tahu pada saat dia kondisi off itu koneknya kemana. Nah, ini bunyi ya, tuh. Tuh, ini bunyi ya. Sekarang kita ukur tengahnya, kita ambil tengahnya. Ya teman-teman, jadi kita ambil tengahnya seperti ini. Nah, Pak boleh pegang dulu Pak, arahkan kamera Pak. Nah, ini ya, ini kita ke tengahnya. Nah, ya, jadi ini dikoneksikan di pinggir sini nih. Nah, ini connect. Berarti ini dia anggap aja koneksi kedua. Atau dengan kata lain normal open. Jadi tidak koneksi. Ya, ini ke sini dia koneksi, tapi di sini dia open. Nah, tuh ya, ini dia nyala, ya, tapi ke sini mati, tuh. Nah, ini ada tulisan kodenya ya. Di sini kodenya NC dan NO. Oke. NO itu artinya normal open. Jadi normal open pengertiannya pada saat tidak diberi tegangan maka di sini tidak terhubung. Pengertiannya seperti itu. Nah, tuh dia tidak terhubung. Tapi kalau tulisannya di dalam relay itu ada tulisannya NC, artinya normal close, berarti dalam kondisi off relay itu berarti dia koneksi dengan tengahnya. Nah, tuh. Ya, gampang kan? Sekarang kita kasih dia tegangan nih 12 volt. Nah, kita kasih tegangan 12 voltnya. Coba Pak, kasih tegangan 12 voltnya Pak.
Nah, di sini tuh. Nah, ini kan koneksinya di sini, Pak. Nah, sekarang kita ke sini aja dulu. Jadi kalau kita beri tegangan 12 volt, maka di sini akan menyala. Tuh. Ya. Dia menyala. Ya, coba kalau kita cek diukur, Pak. Coba. Nah, ke tengah dan ke normal opennya ya. Atau dengan kata istilah ya CN1 lah, kalau dalam skema kita kan CN1-nya. Sentral sini ke sini. Enggak usah, langsung ke bunyi aja, penghubung biasa. Nah, ya. Ini close ya, berarti normal close di tulisan NC-nya di sini off. Ya, tidak terhubung. Sekarang dia menuju ke sentral ke NO, coba. Coba, bunyi tit enggak? Oke, pastikan kena yang tengahnya, Pak. Nah, oke. Nah, ya, connect yang atas. Nah, seperti ini. Ya, gampang kan? Nah, sekarang pengertiannya apa itu? Dari pengertian ini ya, teman-teman. Jadi pengertian dari DC 12 volt, 10 ampere 250 volt, 10 ampere 24 VDC. Itu artinya pengertiannya kalau DC 12 volt di atas adalah nilai tegangannya aktif relaynya, kumparannya relay itu. Ya, dia aktif kalau tegangannya 12 volt. Antara 10 sampai 13 dia fungsi, 15 bisa kebakar. Rusaknya relay biasanya itu ini nggak fungsi, jadi kebakar karena tegangan tinggi atau tegangannya terlalu rendah. Jadi tegangan fungsinya dia antara range-nya itu 10 sampai 12. Jangan coba-coba kasih tegangan 24 volt di sini. Maka kumparan pasti akan rusak, ya. Kemudian pengertian dari 10 ampere 250 volt AC dan 10 ampere 24 VDC itu dari sini. Arus di dalam switch ini itu ada kawat dan dia hanya boleh dilalui maksimum 10 ampere. Jadi di dalam ini kan switch ya, itu di dalam relay itu ada namanya kayak kawat. Jadi dia nempel enggak, gitu ya. Itu daya maksimumnya dia itu tertera di sini itu 10 ampere. Ya, bukan relaynya 10 ampere, bukan. Tetapi yang dimaksud 10 ampere adalah daya penghantarnya ini loh. Daya penghantar di dalamnya switch itu. Ya. Jadi dia tahannya 10 ampere 250 VAC. Saya ulang lagi ya, tegangan AC berarti tegangannya PLN. Ya. Kemudian kalau 10 ampere 24 VDC itu berarti dia tegangannya tegangan DC. Seperti apa? Baterai, aki. Misalnya contoh akinya mobil atau akinya truk. Ya. Seperti itu. Ya, sudah paham ya mengenai relay? Cukup mudah bukan? Cara pengertiannya dan cara penggunaannya. Jadi fungsinya yaitu untuk mengendalikan tegangan tinggi. Jadi fungsinya tegangan rendah ya mengendalikan tegangan tinggi. Misalkan saja dari tegangan rendah 12 volt DC, dia mengendalikan tegangan tinggi 250 volt. Arus tinggi, ya. Gampang kan? Oke. Sampai jumpa lagi ya. Sudah jelas ya sampai di sini mengenai komponen relay 5 kaki. Ya. Dan relay itu tidak cuma 5 kaki, ada juga yang 8, ada juga yang 10, jadi tergantung. Ya, tergantung jenis relaynya. Saya ulangi lagi, tergantung dari jenis relaynya. Nah, ini adalah relaynya, ya. Nah, ini relaynya ya, teman-teman. Tuh 5 kaki ya, tuh. Ini sebenarnya kapasitornya tidak perlu ya, tidak perlu dikasih karena ini udah buat pelajaran eksperimen ya. Oke, bye bye. Thank you.